karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM, mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai. Hai, ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh orang tua siswa melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia. Adapun laporan tersebut terkait dengan kebijakan pembinaan anak oleh TNI di barak militer yang dinilai berpotensi melanggar HAM. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami, ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Bukan ujuk-ujuk, Pak. Di Jawa Barat itu banyak siswa-siswa kayaknya tuh mesti dididik gitu. Contohnya kayak balap liar, kemudian minum-minuman, kayak tawuran seperti itu. Sebenarnya persoalan apa sih? Nggak bisa didengar gimana? Orang tuanya nggak mau dengar gitu. Oke, lanjut, Pak. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Sampai 2 kali diulang sama kompas.com ya, penyalahgunaan wewenangnya. Karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Supaya kebijakan itu dihentikan gitu. Jadi udah nggak usah ada kebijakan itu lagi. Jadi nanti diserahkan ke orang tuanya dan guru gitu ya untuk mengurusi anak-anak yang tanda kutip katanya nakal gitu ya. Jadi kalau misal ada anak yang tawuran dan sebagainya, itu dididik sama orang tua dan guru. Jadi walaupun orang tuanya sudah tidak sanggup, karena tidak sanggupnya apa? Kadang-kadang ada yang sampai tendang pintu sebenarnya kalau anak yang lagi marah itu. Ya, sebagai orang tua kadang-kadang memang permintaannya sering diturutin anak itu. Misal minta A, B, C, ya sering diturutin. Tapi tadi juga saya ngomentarin bahwa anak itu butuh didengar. Maksudnya butuh didengar soal curhatannya, soal keinginannya, soal apa. So kadang-kadang kalau misalkan anak kita sedang main, misal contoh gini, dia main bola terus tiap hari, mungkin saja kedepannya jadi atlet bagus. Tapi kan apa? Dilarang. Kamu main bola terus, mau jadi apa kamu? Kan kadang-kadang orang tua juga gitu. Kita sebagai orang tua juga membentuk anak itu supaya seperti keinginan kita. Misal contohnya, oh kamu jangan gambar mulu, mau jadi apa kamu nanti? Misal seperti itu ya. Ini hanya misal aja ya teman-teman ya. Kami akan juga menyampaikan, dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat. Ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia. Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih. Jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Ya makanya didatengin, jangan melihatnya dari jauh terus. Kalau melihat dari jauh tuh tidak tahu apa yang terjadi di situ. Kalau memang datang ke sana kemudian di tempat barak itu butuh apa, ya dibantu. Misalkan kita punya psikolog anak, ya dibawa ke situ. Gotong royong lah, intinya nggak melulu ngobrol dari luaran sana. Wah ini melanggar A, ini melanggar B, tidak ada undang-undangnya dan sebagainya. Tapi ngelongok deh enggak gitu. Pengennya Kang Deddy ya didatengin lah, main lah ke situ. Ya dikontrol, bareng-bareng kontrol gitu. Kalau memang bagus dukung, kalau memang enggak ya harus di stop. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM, mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Oke, itu hasil pertemuan dari Kang Deddy Mulyadi bersama Menteri HAM Natalius Pigai. Oke, sampai segitu saja. Silakan tinggalkan komentar Anda, pendapat Anda. Oke, nanti kita ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM.